Halo guys, ya mungkin ini adalah format video yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang nih gue pengen coba bikin vlog. Gue pengen bikin vlog ini ya karena gue ingin mendokumentasikan kegiatan yang gue datangin, yaitu gue datang ke Synchronize Fest 2025. Dan ini sebenarnya harusnya gue harusnya udah bikin vlog sebenarnya guys, pas Pesta Pora. Tapi sayangnya PS4 kan waktu itu banyak banget artis yang mundur, jadinya gue gak jadi ngevlog guys. Karena jadinya gue cuma nonton Rekah, Tensi, Morfem, udah itu doang yang gue tonton. Sisanya gue gak nonton karena pada cancel semua. Asu emang anjing. Terus ya, pertama-tama gue ingin berterima kasih dulu kepada Kevinski yang sudah memberikan saya tiket. Jadi alasan gue pengen ke Syncro itu sebenarnya simple guys. Karena waktu itu gue lagi di sekolah atau di mana gitu, gue lupa. Jadi gue ngeliat postingannya Synchronize guys. Waktu itu dia reveal line up. Nah terus ada The Trees and the Wild. Dan dari situ gue langsung Day One itu sebenarnya hari yang ibaratnya nggak terlalu spesial-spesial amat ya. Karena Day One ini artis yang gue pengen nonton tuh nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Yo, ini Day One Syncro ya, gue masih siap-siap, gue pengen pergi. Dan sekarang udah jam 5-an ya kayaknya. Harusnya udah sejam lagi harusnya gue udah jalan ya, tapi ini gue belum jalan. Hari ini gue bakal nonton Hindia, Barasuara, Negativa, Katen sama Johnson. So ya, ini outfit gue ya biasa aja, baju band sama celana balun. Ini ada cerita guys, ini kayak agak kacau sih. Karena Hindia kan mainnya jam 6 guys. Jangan pernah naik transportasi umum pas rush hour. Gue nonton Hindia telat cuy, telat banget anjir. Gue nonton Hindia tuh cuma dapat 2 lagu terakhir, habis itu udah kelar cuy. Itu gue kira bisa lah sejam nyampe. Anjing 2 jam nyampe cok, gila. Anjing, gue cuma dapat 2 lagu bangsat. Dari situ gue lanjut ke The Cuttens. Dan ya nggak tahu sih kalau kalian main TikTok apa enggak ya. Kalau kalian tahu TikTokers yang ya lagi ya Ustadz Culture, nah itu tiba-tiba ada dia aja gitu. Gue nggak tahu guys, gue kayak ngasal kebut terus ada dia gitu. Udah kelihatan, bisa ada Ari masih ada itu. Dan gak jauh dari situ, itu gue lagi jalan-jalan, gue kayak gue lagi muter-muter lah. Terus gue nemu Azzer the Creator, yes. Kalau kalian nggak tahu ya, dia kalau misalkan kalian tahu topi mati gaya, ya dia kreatornya. Dan selanjutnya gue nonton The Cuttens ya. The Cuttens experience yang bagus sih. Gue suka sih sama performance-nya, jujur gue suka banget. Joget-joget santai gitu asik cuy The Cuttens. Ya, tapi ya The Cuttens buat gue tuh nggak terlalu gimana-gimana. Gue nggak terlalu fans of The Cuttens, tapi ya asik. Terus selanjutnya gue nonton The Johnson. Terus ya pasti Johnson anjing sumpah, itu kacau banget cuy. Sumpah dah, The Johnson gak tau kenapa tuh crowdnya selalu kacau anjing. Kayak crowdnya tuh menggila anjir. Tapi kalau The Johnson gue ya asik-asik aja dengerin, tapi gue nggak terlalu fans lah. Jadi gue nonton cuman di pinggir doang, gue nggak sampai maju-majuan lah. Nah terus selanjutnya nih gue nonton Barasuara. Gue termasuk salah satu fans yang dengerinnya tuh dari sore ya. Dan pengalaman gue nonton Barasuara itu bener-bener indah banget. Kayak apa ya, meskipun gue nggak hafal lagu-lagunya ya, gue cuman hafal ya. Gue lebih suka soalnya album yang Typhoon guys, karena album yang gue suka tuh Hagia tuh gue suka tuh. Dan ya gue gak terlalu apa lagu ya, tapi buat gue sendiri tuh Barasuara tuh lagunya bener-bener kayak masuk dalam jiwa cuy, sumpah. Ini gue gak ngerekam ya, gue tuh sampai joget-jogetnya kayak orang ya, ibarat kayak orang kesurupan lah, sumpah. Kayak keren banget anjing sumpah. Kayak masuk ke dalam jiwa cuy, asik banget gila. Aura spiritualnya tuh gak tau kenapa kenceng banget itu pas performance Barasuara gue. Wah gila dah. Nah terus yang terakhir ya gue nonton
Negativa. Dan ini sebenarnya gue agak telat sih nontonnya, gue kayak nonton tuh kayak pas tengah-tengahan performance ya Negativa. Tapi asik banget cuy Negativa, sumpah gue pertama kali nonton kan, anjing asik banget cuy. Dan lumayan, gue dapet setlist guys. Dan gue paling suka nih, gue paling kaget cuy pas di lagu terakhir nih, dia nggak mainin lagu Hybrid Moments. Dan gue anjing sumpah asik banget cuy, gue nonton Negativa, I love it. I love Aryan 13, Pupen, Harga Mati, Aparat Mati, anjing. Ya dari situ aja pengalaman Day One gue, nggak terlalu gimana, nggak terlalu spesial banget sebenarnya Day One ini. Terus kita lanjut ke Day 2. Nah, Day itu ini sebenarnya yang hari yang lumayan gue excited lah, karena gue nonton Poris and Onar. Yes. Yo what up, sekarang adalah Synchronized Day 2. Ya, jadi pada hari ini ada hari yang lumayan gue excited ya, karena gue hari ini bakal nonton Poris sama Onar sama TDS juga. Dan gue excited banget karena ini pertama kali gue nonton Poris. Dan atau gue lagi berapa bulan ini lagi candu banget gue sama Poris. Dan inilah outfit gue. Ya gue belum pakai sepatu. Dan gue rencana pengen pakai kutang doang guys, tapi awalnya kan badan gue ceking ya, jadi kalau pakai kutang doang kayak aneh. Dan ya jadi gue pakai hoodie aja. Kayaknya bakal panas tapi bodoh. So shit. Iya gue pakai belt ini anjay. So sebenarnya nih gue pengen nonton Fizz, tapi sayangnya Fizz nih gue nggak jadi nonton karena Fizz nih kan mainnya jam 3. Dan gue tuh kan abis nonton Fizz sampai nonton Guru Gipsy itu jam 6. Jadinya kayak karena Fizz nih siang banget, gue malas dateng karena ya ngapain cuy, masa gue gabut. Dan yang artis pertama yang gue nonton jadinya Guru Gipsy karena Fizz gak jadi. Dan Guru Gipsy ini sebenarnya gue nggak tahu guys, nih artis apaan. Yang gue tau tuh cuma Kinan Nasution. Waktu itu gue lagi ngobrol sama inilah, kalian tahu Under Extrot, yes. Gue ngobrol-ngobrol sama adminnya, dan adminnya tuh minta gue ngerekamin Guru Gipsy ya. Guru Gipsy ini gue nggak tahu apa, gue dikasih tahu sama si Kas kalau Guru Gipsy ini kayak soundtrack Akira. Dia ini band indie pertama di Indonesia, dan gue tertarik dong dengar hal itu. Jadi ya udahlah, gue meskipun gue nggak dengerin, jadi gue tetap nonton buat rekamin dia. Dan anjing sumpah thank you banget Bangka sudah suruh gue nonton, karena bener-bener dia yang performance yang gila loh. Karena apa ya, Guru Gipsy ini tuh ibaratnya kayak campur, dia kayak eksperimental gak sih, kita tahu gak sih, dia kayak mencampurin lagu-lagu pop dengan lagu-lagu daerah Indonesia, jadi kayak ada gamelan gitu. Itu kayak unik banget jujur, sumpah satu experience yang nggak bakal gue dapetin lagi. Karena ini gue juga baru tahu ya, ternyata Guru Gipsy itu nggak pernah manggung sama sekali. Jadi ini bener-bener kayak apa sih, once in a lifetime gue nonton Guru Gipsy. Ternyata Guru Gipsy nggak pernah manggung selama 50 tahun. Dan pas gue denger, what the fuck anjing, berarti gue hoki banget ya. Thank you Bangkas, makanya gue terima kasih banget sama Bangkas sudah suruh gue nonton. Ya terus selanjutnya abis gue nonton Guru Gipsy itu gue lanjut nonton Poris. And gila, sumpah ini Poris tuh crowded banget anjir stage-nya. Dia kan di gig stage guys. Kalau kalian nggak tahu gig stage Synchro itu gig stage-nya kecil guys. Napas susah cuy. Udah sempit, panas, rame. 3 lagu tuh gue udah sesek banget kayak aduh. Terus kayak dari situ gue pertama kali nonton konser Basah Kuyup.
Tapi benar-benar salah satu experience yang gokil sih, performance yang bagus, gokil. I love Poris, gila, Poris keren banget anjing. Selanjutnya setelah gue nonton Poris, gue nonton Onar. Dan pas gue pengen jalan ke stage-nya Onar, itu gue melihat Delphi. Terus gue ngeliat Delphi, ya gue minta foto sama dia lah, karena kayak lu anjing ini agak sulit cuy nemuin Delphi. Gue kayak Delphi lagi nongkrong gitu, lagi jongkok gitu. Terus gue ngomong kayak bang minta foto, ya udah foto sama Delphi, yes. Dan terus selanjutnya adalah gue nonton Onar. Dan Onar menurut gue bingung cuy deskripsiin Onar ya asik lah ya, konser hip hop pada umumnya asik lah. Pas habis itu gue foto sama Abim and Rizky Rahim. Gue seneng banget sih bisa foto sama mereka. Selanjutnya gue nonton Teenage Deathstar. Gue pertama kali nonton Teenage Deathstar sebelumnya karena dia agak jarang manggung di gigs ya. Jadi seringnya gue liat festival. And anjir sumpah ini keren, apa ya, kacau banget cok. Lebih kacau dari Johnson kemarin anjir. Kalau Johnson kan ya rame tapi nggak kacau. Ini sumpah Teenage Deathstar kacau banget anjing. Semua penontonnya Teenage Deathstar tuh naik ke panggung semua itu, dari awal mulai sampai kelar tuh naik di atas panggung semua, itu kacau banget anjir. Itu sumpah panggungnya sampai jebol. Yes, gue kan naik ke atas panggungnya, mosing di atas panggung. Anjing tuh panggungnya jebol, kerasa banget. Pas gue mosing kan terus kayak, ini kok tanahnya mendem gini, terus anjing jebol cok, gila pokoknya itu chaos banget Teenage Deathstar ya. Terus ya terakhir gue nonton 1/4 band yang di video sebelumnya gue udah pernah mention, yaitu ya gue suka sih. Sumpah gue have fun banget nonton 1/4 dan surprise rame ternyata ya di gig stage ya. Dan ini sendiri masih bisa napas kok, dan ya sumpah ini pengalaman yang sangat asik gue nonton, karena gue suka coba 1/4. Kayak belakangan ini gue lagi suka dengerin 1/4. Gue suka lagu Anta Permana, itu lagi gue suka ya, sama Mira gue lagi suka juga. Jadi gue nonton 1/4 nih rasanya seru gitu, asik sih. Agak chaos ya sumpah, ini pengalaman paling, ini kayak konsernya lumayan pecah karena speakernya sampai jatuh cuy. Sumpah itu gokil banget. Terus kayak pas lagu Realis sama Anta Permana, lagu-lagu terakhir lah, itu kacau banget, yang speaker jatuh. Terus gue ikut maju guys ke depannya sampai deket drum, samping gue si Bismo, dan gokil cuy, gila dah. Day 3 ini adalah hari yang paling gue excited sebenarnya. Dari kemarin dari berbulan-bulan gue udah beli tiket. Ini hari yang paling gue tunggu karena hari ini adalah hari TTATW bermain. Ini lumayan ya, agak ini sih capek karena ini dari siang guys. Dari siang gue nonton konser dan ya lumayan melelahkan ya. Dan gue pertama kali sini nonton ERK guys, karena gue belum pernah nonton ERK. And gue suka sih sama ERK performance, karena kayak performance keren sih anjing. Gue suka kayak apa ya, seru ya, seru. Gue pertama kali dengerin Putih, and anjing sumpah lagu Putih itu magic, kayak apa yang merinding banget juga ya. Gue kan lagu ini tentang kematian, gue keren banget anjir. Terus selanjutnya gue nonton KPR, tapi bentar doang. KPR tuh gue nggak terlalu
excited lah nonton karena gue udah sering nonton KPR, jadi kayak ya males lah ngapain gue nonton. Habis itu gue pergi tinggal nonton Dongker, dan ini agak gak tau kenapa cuy, gue nonton Dongker itu setnya mulai duluan anjir. Dongker gue jadi gak terlalu denger banyak lagu guys, sayang banget padahal gue udah lama nonton Dongker, pengen nonton Dongker cuy. Performance-nya gokil anjir, lucu banget. Kayak dia kan ada kayak maskot gitu guys, dinosaurus sama kayak atau kayak itu sih kayak Power Ranger gitu ya. Oke, maskotnya seru guys, kayak performance-nya mereka tinggi lah apalah, gila. Oh ya, performance-nya gokil banget. Ya that's it, nonton Dongker gue gak terlalu enjoy karena gue datangnya telat, kayak what the fuck, kenapa setlistnya dimajuin bangsat. Habis Dongker selesai gue gabut guys, berapa jam ya, gue gabut 2 jaman atau sejaman gitu. Inilah saatnya gue nonton TTATW, dan sumpah anjing, nonton TTATW bener-bener magical banget anjing. Gue sumpah karena TTATW nih gue nunggu banget 30 menit sebelum mulai. Gue udah di depan stage-nya, gue udah targetin tempat sumpah TTATW. Saking gue pengen nonton, gue udah targetin tempat, dan gue udah tempat paling depan, anjir sumpah gue. Bagus banget performance-nya cowok. Dari lagu zaman-zaman sampai lagu Mati Tamako, gue nggak berhenti mengagumi. Kayak muka gue tuh apa ya, melongo gitu loh guys, kayak pokoknya gitu guys. Gue nggak bisa deskripsiin pakai kata-kata, pokoknya you have to be there. Lu harus ngerasain live dah kalau misalkan pengen tahu rasanya. Tapi sayang banget cuy, sumpah cuman mainin 4 lagu. Gue nungguin Saija cuy, gue pengen denger Saija live. Karena gue nonton di YouTube kan, Saija live-nya keren banget anjir. Gue pengen nonton live tapi saya nggak dimainin. Bang Remedi itu masih ada 6 menit, itu cukup lah, lebih dikit nggak apa-apa. Saija harusnya Saija main tuh. Kalau Saija main, gue gila nyampe titik klimaks cuy, sumpah anjing. Selanjutnya gue mampir bentar nonton DJ Hardcore. Gue experience-nya lumayan asik lah, karena anjing asik juga, kerasa kayak di Berlin gitu. Pengalaman yang sangat unik juga, karena pertama kali gue nonton DJ Hardcore di Indo. Terus ya setelah itu gue nonton White Chorus, dan gue gak tau kenapa delay 30 menit anjir. Sumpah White Chorus gak tau kenapa stage ini delaynya lama banget cok. Jadi gue nonton White Chorus tuh agak delay guys, tapi ya performance-nya sangat bagus, dan setlist yang dan lumayan bawa banyak surprise ya. Ternyata ada band hardcore-nya si Emir, si basisnya, terus ada anak-anak Poris yang di-invite, gak tau kenapa gimana cara tiba-tiba ada gitu. Baik surprise. Dan White Chorus tuh is so much fun, sumpah. Nonton White Chorus tuh wajib guys, kalau kalian denger White Chorus tuh wajib lah nonton live, karena sumpah seru banget nonton White Chorus.
Udah gitu kan pada next stage kan pas lagu Minggu, anjing tuh kabel-kabel kayak copot-copot dah. Jadi ya lagu-lagu pas nyanyi lagu Minggu tuh kadang mati-mati gitu ya. Tapi seru banget. Dan selanjutnya nonton White Chorus tuh gue nonton The Adams ya. Tapi gara-gara ngaret jadi gue nontonnya gak terlalu full lah. Tapi have fun sih. Tapi The Adams sih sebenarnya gue gak terlalu dengerin banget. Tapi ya lumayan have fun. Tapi gue seru sih pas lagu Hello Benny, gue sama abang-abang itu rame-rame kita bikin lingkaran terus kita muter-muter ya. Itu seru sih, itu seru. Dan selanjutnya tuh gue sebenarnya pengen nonton Depan Turas guys, tapi badan tuh udah capek banget. Jadinya gue Depan Turas tuh nggak full performance. Gue nonton kayak gue selama mereka perform itu gue nggak mau sing sama sekali. Gue cuma nonton di pinggir dong kayak joget-joget doang karena sumpah itu capek banget. Gue kayak udah feel gue semangatnya udah kayak nggak ada, kayak udah capek, udahlah nonton dari sini aja. Gue pas mosing tuh pas lagu Jimla Brother doang, terus gue pulang dan udah that's it, itu doang. Ya, so ya, that's it my vlog di Synchronize Fest ya. Thank you yang sudah menonton. Dan menurut gue pesan-kesannya ya, Synchronize tuh sebuah acara paling rapi cuy, acara paling rapi yang gak pernah gue datengin. Karena dibanding sama Pespor, Synchro tuh menurut gue lebih better buat kalian datengin daripada Pespor. Karena Pespor tuh overcrowded, jadi lebih enak gitu, buat ruang napasnya ada itu. Synchro overall stage, semua stage-nya ya tepat waktu. And ya, that's great. Itu sih, jadi gue rekomen banget buat kalian datang ke Synchronize Fest tahun depan mungkin, mungkin gue datang. And ya, thank you, goodbye. See you Synchronize Fest 2026. Kalau line up-nya bagus gue datang lagi. See you on our fest. Ya.